Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Kirana dari 10 IPA 3 ingin melakukan perbaikan nilai dengan menjelaskan tentang ekosistem, perubahan lingkungan, dan bioteknologi. Yang pertama, ekosistem. Nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ekosistem dan sebutkan komponen utamanya. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan tak hidupnya. Komponen utama dari ekosistem adalah biotik dan abiotik. Yang biotik itu terdiri dari produsen, konsumen, dan dekomposer. Kalau abiotik itu terdiri dari air, tanah, cahaya matahari, suhu, dan udara. Nomor 2. Bagaimana transfer energi terjadi dalam ekosistem? Jelaskan dengan rantai makanan dan jaring makanan. Jawabannya itu energi berasal dari matahari, diserap oleh produsen, yaitu tumbuhan. Lalu berpindah ke konsumen. Konsumen adalah herbivore. Dari herbivore ke karnivore, dari karnivore ke dekomposer. Nah, rantai makanan adalah alur tunggal perpindahan energi. Contohnya dari rumput ke kelinci, dari kelinci ke rubah. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Apa yang akan terjadi jika populasi dekomposer menurun drastis? Nomor 3. Yang akan terjadi adalah sampah organik dan bangkai akan menumpuk. Siklus nutrien juga terganggu karena tidak ada yang menguraikan sampah organik dan bangkai tersebut menjadi unsur hara. Nah, kesuburan tanah juga pasti menurun. Dan juga selain itu, kehidupan produsen dan seluruh rantai makanan juga pasti akan terganggu. Yang kedua, tentang pencemaran lingkungan. Nah, nomor 1. Pencemaran lingkungan adalah masuknya zat, energi, atau komponen lain ke lingkungan yang menyebabkan lingkungan menjadi kotor, rusak, atau tidak seimbang, sehingga membahayakan makhluk hidup. Berikut 3 jenis pencemaran dan contoh sumber polutannya. Yang pertama adalah contohnya pencemaran udara. Contoh sumber polutannya adalah asap kendaraan bermotor. Yang kedua, itu pencemaran air. Contoh sumber polutannya itu limbah pabrik yang dibuang ke sungai. Dan yang ketiga adalah pencemaran tanah. Contoh sumber polutannya adalah sampah plastik yang tidak bisa terurai dengan sempurna. Selanjutnya, soal nomor 2. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses penahanan panas oleh gas-gas di atmosfer agar bumi tetap hangat. Gas rumah kaca itu seperti CO2 dan CH4 menangkap panasnya matahari. Kalau jumlahnya berlebihan, panas jadi berlebih juga, jadi itu tidak baik. Tapi masalahnya itu suhu bumi naik. Suhu bumi naik berarti terjadi pemanasan global, iklim ekstrim, dan es kutub akan mencair. Selanjutnya, perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang pada suhu, cuaca, dan pola iklim bumi akibat aktivitas manusia, terutama emisi gas rumah kaca. 2 dampak nyatanya yaitu yang pertama itu cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim ini seperti banjir besar, kekeringan, dan gelombang panas. Contoh yang kedua itu naiknya permukaan laut.
akibat mencairnya es di kutub yang mengancam daerah pesisir. Selanjutnya tentang bioteknologi. Bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup. Contohnya itu seperti pemanfaatan bakteri, jamur, ataupun sel untuk mengembangkan produk atau teknologi yang berguna. Misalnya bisa contohnya buat makanan, obat, atau juga pertanian. Nah, kenapa sih bioteknologi itu penting? Karena bioteknologi itu bisa untuk membantu bikin makanan lebih tahan lama. Contohnya tempe ataupun yogurt. Nah, terus yang kedua juga bioteknologi bisa membantu mengobati penyakit. Contohnya produksi insulin. Dan yang ketiga, meningkatkan hasil panen dan tanaman tahan hama. Nah, intinya bioteknologi bikin hidup jadi lebih praktis dan sehat. Selanjutnya, 2 contoh bioteknologi di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan, yang pertama ada insulin dari bakteri. Insulin ini bisa untuk orang diabetes. Nah, insulin juga bisa dibuat dari bakteri yang sudah dimodifikasi. Manfaat dari insulin itu membantu menurunkan gula darah biar gula darahnya itu nggak naik terus. Nah, yang kedua ada vaksin modern. Vaksin sekarang banyak yang dibuat menggunakan teknologi canggih. Contohnya vaksin mRNA. Manfaatnya itu membantu tubuh menjadi lebih kebal dan tidak mudah terserang penyakit. Yang selanjutnya ada tanaman transgenik. Tanaman transgenik itu adalah tanaman yang gennya sudah dimodifikasi atau ditambah gen dari makhluk hidup lain supaya punya sifat khusus yang lebih unggul. Nah, dua keuntungannya itu yang pertama tahan hama, jadi nggak gampang rusak dan nggak perlu banyak pestisida. Ya, nah yang kedua itu hasil panen lebih banyak, cocok untuk membantu stok pangan agar tetap aman. Terima kasih, Ustadz.